Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Buat lu yang pertama kali dengerin podcast gue, kenalin, gue Ridwan dan gue adalah host dari Podcast Talk. Podcast Talk sendiri tersedia di Spotify, Google Podcast, dan juga Anchor. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa di follow Instagram gue dengan nama Ridwan RCD. Karena biar followers gue naik lah, intinya gitu aja lah. Langsung kita bahas episode kali ini. Di episode kali ini, gue sedang mengikuti kompetisi podcast yang diadakan oleh Universitas Setia Negara Indonesia dengan nama Fiber Podcast Competition. Di kompetisi kali ini, materi yang diberikan atau tema yang disuguhkan itu seputar sekolah. Namun ketika gue membahas sekolah secara bahasa atau membahas sekolah secara peraturan pemerintah dan sebagainya, itu udah terlalu mainstream. Apalagi yang lebih mainstream itu sekolah dikaitkan dengan cerita horor. Ya cerita horor sekolah tuh sama aja, ceritanya nggak beda jauh gitu. Gue beli buku tentang horor sekolah pun intinya sekolah gue dari rumah sakit atau sekolah gue bekas kuburan. Iya ceritanya sama nggak beda jauh, cuman beda nama tokohnya aja. Itu terlalu mainstream gitu. Apalagi ngebahas sekolah dari sisi perbucinan, itu pun mainstream. Dan tapi di sini gue membahas sekolah itu dari sisi yang gue sering lupain atau sering kita lupakan lah. Itu sekolah non formal atau sekolah yang tidak formal lah, bukan sekolah SD, SMP, SMA atau bahkan perguruan tinggi. Nah, gue ngasih judul podcast gue kali ini dengan nama Sekolah 5 cm. Kenapa 5 cm? Karena 5 cm itu dekat gitu kan. Dekat tapi nggak jauh juga gitu lah. Lumayan lah 5 cm. Nah, yang berarti sekolah 5 cm itu ketika lu ada di warkop, berarti sekolah itu ada 5 cm dari lo. Ketika lu ada di jalanan, berarti sekolah itu ada 5 cm dari lo. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini deh. Lu dengerin kata-kata pepatah ini. Setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Cuy, kalimat ini nih yang bikin tuh sekolah 5 cm lebih dekat daripada kita. Sekolah nih berasa 5 cm doang dari kita karena setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Maksud dari kalimat ini sih apa sih? Maksudnya apa sih sekolah di mana-mana dan guru itu siapa aja gitu. Nah, jadi gue sedikit sharing ya. Dari pengalaman pribadi gue dan pengalaman pribadi gue ini, pelajaran ini datang dari orang yang gak disangka-sangka. Perkataannya ini layaknya Mario Teguh gitu, tapi bukan Mario Teguh yang bilang. Yang bilang adalah tukang kopi di Lebak Bulus. Jadi singkat cerita gini, gue kan mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta Selatan. Dan rumah gue di Tangerang Selatan. Dan gue anak organisasi. Ya, lu tahu, anak organisasi. Ketika ada rapat, ada kegiatan, pulang jam berapa? Pulang jam 10 malam. Nah, ketika pulang jam 10 malam, itu tuh ya posisi pasti kita ngantuk dong, capek gitu kan. Ada habis kegiatan apalagi kan. Nah, setiap gue pulang Tangerang Selatan itu jam 10 rame banget sama truk-truk gede. Rame truk-truk tanah yang gede-gede banget, bukan yang warna kuning cuy, yang warna hijau tulisannya apa gitu, lupa gue. Itu gede banget cuy. Dan itu yang bikin gue takut gitu. Gue takut bertemu Tuhan lebih cepat daripada yang seharusnya gitu kan. Jadi gue mampir dulu ke tukang kopi untuk menyegarkan diri gue lagi. Nah, gue ini orangnya suka banget diajak ngobrol dan gue orangnya suka banget ngobrol kan. Jadi gue ngobrol sama tukang kopi itu. Singkat cerita, semakin lama obrolan dia bilang, dulu nih mas, saya adalah orang yang punya rental mobil di Jakarta Selatan. Rental mobil saya besar waktu tahun 2016-an. Saya punya sekitar 30 mobil, lebih malah dia bilang. Dan sekarang mobil dia habis. Habis karena apa? Habis karena dia ditipu. Nah, singkat cerita dia cerita-cerita panjang dan dia bilang di kalimat terakhirnya yang nyentuh banget sama gue. Mas, kamu kan masih muda. Perbanyak relasi, perbanyak teman, biar nanti punya teman bisnis yang dapat dipercaya. Boom. Itu kalimat yang datang dari seorang tukang kopi yang gak disangka-sangka. Itu gue inget, ketika dia ngomong itu gue langsung inget, oh iya bener juga ya. Gue langsung inget setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Dan bahkan sekarang, lu gak usah keluar rumah pun lu dapat menemukan sekolah dan lu dapat menemukan guru. Di mana? Di Instagram. Gue sering banget cuy buka Instagram dan gue lihat di situ banyak guru-guru gue, banyak sekolah-sekolah yang hadir secara gratis, yaitu apa? Dengan postingan-postingan yang menyebarkan tentang pengemudi driver online atau ojek online. Itu mereka dapat orderan fiktif tapi mereka tetap sabar. Mereka tidak orderannya apes ya bilang ya. Orderannya apes tapi ketika dapat dia langsung bersyukur. Ya Allah. Itu guru banget buat gue. Itu guru banget. Itu sekolah banget bagi gue. Sekolah non formal banget. Kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya sekolah dan dia itu guru. Dia ngajarin kita tentang pelajaran kehidupan. Itu bukan hanya sekedar pelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia.
Kalau buat yang kuliah pelajaran metodologi penelitian komunikasi, metode penelitian, teori sosial kritis, ya itu hanya sebatas itu aja. Tapi pelajaran kehidupan ini hadir di mana-mana. Dan kita pun lupa, dan kita pun nggak sadar. Kita lebih fokus terhadap pelajaran pendidikan yang menghasilkan gelar, yang menghasilkan cuan nantinya. Tapi kita lupa tentang pelajaran kehidupan. Dan pelajaran kehidupan ini yang sebenarnya membangun karakteristik diri lu sendiri. Ya, ginilah. Di sekolah mungkin lu diajarkan matematika. Ya, kedepannya lu pintar menghitung-hitung uang atau dan lain sebagainya. Tapi ketika lu diimbangkan dengan pelajaran kehidupan untuk belajar bersyukur dari orang lain, wah, itu lu lebih pintar daripada orang yang dapat matematika 100 menurut gua. Dan jangan sampai lu menilai orang itu dari status ekonominya, lu menilai orang dari status sosialnya, lu menilai orang dari status pendidikannya, bahkan lu menilai orang dari cara dia berpakaiannya. Maksudnya gini loh, ketika lu lihat ini orang pakai jeans, ini orang pakai kemeja, ini orang pakai topi, dan dia ngomong, lu percaya langsung itu. Ya boleh percaya gitu. Tapi siapa tahu orang yang pakaian copang-camping atau orang yang pakaian topinya jelek gitu, lu kadang nggak percaya. Padahal yang dia sampaikan itu bagus. Makanya di sini gue mengajak kita semua nih, mengajak diri gue pribadi terutama lah, untuk mengingat lagi setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Jadi dengan kalimat ini kita berusaha untuk menghargai setiap orang, dan kita gimana ya, kalimat ini nih yang bikin kita nih makin sadar bahwa sekolah itu gak mesti mahal gitu. Sekolah itu gak mesti kita jauh berangkat pagi atau gimana. Ya sekolah tuh dekat 5 cm dari lo. Bahkan ada beberapa cerita ya, orang yang gak sekolah atau putus sekolah, tapi dia menjadi pengusaha sukses. Kenapa? Karena dia mempelajari pelajaran hidup. Dia gak hanya mempelajari pelajaran akademis biasa, dia mempelajari pelajaran hidup. Dan pelajaran hidup inilah yang nilainya sangat mahal. Yang dapat mudah didapatkan, tapi dapat juga gampang dilupakan atau bahkan tidak dipedulikan, pelajaran kehidupan. Dan gue mengajak kita semua untuk ya sama-sama kita mengingat lagi pelajaran kehidupan. Jangan sampai kita hanya belajar pelajaran akademis tapi melupakan pelajaran kehidupan. Nah, gue ada quotes juga nih untuk mengakhiri episode kali ini. Dan quotes ini dari keresahan gue pribadi juga. Sekolah bukan dimulai dari jam 7 pagi dan berakhir ketika jam 3 siang. Tetapi sekolah dimulai ketika kita hidup dan berakhir ketika kita mati. Jadi ketika lu masih hidup dan lu masih mendengarkan podcast gua, lu masih bisa bernafas, masih bisa melek, masih bisa berkedip, masih bisa godain orang, godain cewek, godain cowok dan lain sebagainya, nonton TikTok, bikin TikTok. Itu adalah pelajaran hidup dan lu harus mengambil setiap pelajaran hidup itu. Dan jangan sampai lu bilang, "Ya gua enggak pernah belajar." Woi, men, sekolah di mana aja? Sekolah 5 cm. Setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Jadi ingat sekali lagi teman-teman, jangan merendahkan orang dari status ekonominya atau status sosialnya. Karena siapa tahu rendahnya status sosial dia atau status ekonomi ini dia memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada kita. Who knows? Mungkin sekian dari gua. Ya, gimana ya? Pelajaran kehidupan ini nih selalu bikin gua tersadar bahwa kita sebagai makhluk kadang kurang bersyukur. Oke? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.